materi presentasi dari kelompok kami melalui video berikut ini. Materi pertama akan saya bacakan. Materi pertama A. Pendahuluan. Dalam ekonomi regional, terkadang secara empiris dibuat asumsi bahwa daerah yang dianalisis adalah homogen. Hal itu karena sifat analisis adalah makro. Sudah umum diketahui bahwa dalam suatu wilayah ada tempat-tempat di mana penduduk atau kegiatan yang terkonsentrasi dan tempat-tempat di mana penduduk atau kegiatan yang kurang terkonsentrasi. Tempat konsentrasi penduduk dan kegiatannya dinamakan dengan berbagai istilah, yaitu kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, dan lain-lain. Daerah di luar pusat konsentrasi dinamakan dengan berbagai istilah, daerah pedalaman, wilayah belakang, dan daerah pedesaan. Dalam bab ini akan dijelaskan apa yang mendorong terjadinya konsentrasi tersebut dan bagaimana bentuk hubungan antara kota dan wilayah belakangnya. B. Bagaimana terbentuknya kota-kota di Indonesia? Kota-kota di Indonesia terbentuk karena manusia melakukan perjalanan dari tempat yang lain cenderung mengikuti atur lalu lintas yang lazim digunakan. Terbentuknya karena dipusatkan sebagai tempat kerajaan yang lambat laun karena hilang masa kerajaan menjadi tempat konsentrasi atau kota. Terbentuknya juga karena hal khusus yang menarik orang untuk datang, misalnya ditemukan barang tambang, daerah menarik untuk pariwisata, dan dibukanya proyeksi besar. Apa yang didefinisikan sebagai kota? Di dalam menetapkan apakah suatu konsentrasi pemukiman itu sudah dapat dikategorikan sebagai kota atau belum, perlu adanya kriteria yang jelas untuk membedakannya. Salah satu kriteria yang umum digunakan adalah jumlah dan kepadatan penduduk. Namun, menggunakan jumlah penduduk berdasarkan wilayah administrasi pemerintahannya, hasilnya seringkali tidak tepat untuk menggambarkan besarnya sebuah kota. Keuntungan berlokasi pada konsentrasi. Keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan oleh faktor skala ekonomi dan aglomerasi. Economic of agglomeration adalah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mudah memperoleh tenaga buruh maupun pemimpin dengan berbagai tingkat keahlian tanpa harus melatihnya sendiri terlebih dahulu. Pusat konsentrasi juga sekaligus sebagai pusat perdagangan, baik untuk memperoleh bahan baku maupun untuk menjual barang yang diproduksi. Apabila di lokasi itu terdapat banyak industri, maka supplier akan mendatangi tempat tersebut dan bersedia menyerahkan bahan keperluan pabrik di lokasi pabrik. Poin E. Bentuk hubungan antara kota dengan wilayah belakangnya. Hubungan antara kota dengan wilayah belakangnya dapat dibedakan antara kota generatif, kota parasitif, dan enclave. Kota generatif ialah kota yang menjalankan bermacam-macam fungsi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk wilayah belakangnya, sehingga bersifat saling menguntungkan atau mengembangkan. Kota-kota seperti ini membutuhkan bahan makanan, bahan mentah, dan tenaga kerja dari wilayah pedalaman. Demikian terdapat kebutuhan timbal balik dan saling menimpang. Poin F. Pusat pertumbuhan atau growth pole dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya mampu menstimulasi baik ke dalam maupun keluar. Secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudian sehingga menjadi pusat daya tarik atau pole of attraction yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk beralokasi di situ, walaupun kemungkinan
tidak terjadi interaksi dan generatif. G. Hierarki perkotaan. Hierarki perkotaan dapat membantu untuk menentukan fasilitas apa yang perlu dibangun di masing-masing kota. Jenis fasilitas itu mungkin harus dimulai dari kota yang kecil, tetapi kapasitas pelayanannya harus berbeda, sedemikian juga kualitasnya. Tujuan pengaturan adalah agar ada lisensi biaya pembangunan dan perawatan fasilitas tidak berlebihan atau mubazir. Namun, masyarakat dapat terlayani tanpa biaya yang berlebihan. Tempat-tempat terkonsentrasi umumnya berupa daerah perkotaan yang terkenal di suatu wilayah atau negara dengan penduduk yang sedikit. Setiap kota memiliki wilayah belakang atau wilayah pengaruhnya. Makin besar suatu kota, makin beragam fasilitas yang disediakan, sehingga makin luas wilayah pengaruhnya. Kemudian H. Metode menetapkan orde perkotaan. Metode menetapkan orde perkotaan dapat dibagi atas 3 kelompok, yaitu 1. Hanya menggunakan variabel penduduk kelompok 1. Menggunakan variabel penduduk terdiri atas metode Christaller, rank size rule, dan metode Zip. 2. Perbandingan persentase sebuah kota. Sebuah kota tidak mungkin tidak melakukan hubungan keluar. Hubungan keluar ini dapat berupa hubungan dengan wilayah belakangnya, termasuk kota orde lebih rendah, hubungan dengan kota orde sama, dan hubungan dengan kota orde yang lebih tinggi. Hubungan itu dapat berupa membeli bahan baku, menyediakan kebutuhan wilayah belakang, termasuk pemanfaatan fasilitas yang ada di kota oleh masyarakat dari wilayah belakang, dan arus tenaga kerja. 3. Gabungan beberapa variabel. Variabel yang umum dianggap berpengaruh dalam menetapkan orde perkotaan adalah 1. Jumlah penduduk perkotaan, 2. Banyak fasilitas, 3. Tingkat aksesibilitas dari kota tersebut terhadap kota terdekat yang memiliki orde lebih tinggi di wilayah itu. Untuk materi selanjutnya yaitu I. Permasalahan dalam menetapkan orde perkotaan. Permasalahannya yaitu jika kota-kota berdasarkan ordenya tersebut secara merata di seluruh wilayah tidak ada masalah penetapan orde perkotaan. Namun seringkali terjadi tumbuhnya beberapa kota sedang atau kecil pada pinggiran kota besar. Kota-kota yang tumbuh pada pinggiran atau berdekatan kota mandiri dijadikan sebagai tempat tinggal bagi penduduk yang aktivitas sehari-harinya berada di kota besar. Seringkali masyarakat kota selain bekerja juga belanja, menyalakan anak, dan menggunakan fasilitas umum lainnya di kota besar, bukan di kota tempat ia tinggal. Secara order perkotaan, karena jumlah penduduknya banyak, fasilitas yang banyak tersedia, dan aktivitas yang juga mudah, kota ini akan mendapatkan orde yang tinggi dibandingkan kota lain yang berada jauh dari kota besar lainnya. Di sisi lain, lihat kota satelit tidak atau sedikit sekali memiliki wilayah belakang. Bahkan dia sendiri merupakan wilayah belakang dari kota besar yang masyarakatnya banyak menggunakan fasilitas yang ada di kota besar, bukan di kota tempat ia tinggal. Materi selanjutnya yaitu materi C. Manfaat orde ranking atau perkotaan. Ranking perkotaan adalah sekaligus penyusun ruang di wilayah tersebut, sama-sama dengan sistem transportasi, jaringan atau moda, dan lokasi dari kegiatan besar yang konsentrasi atau seperti industri, pariwisata, dan pertambangan. Akan tercipta arus pergerakan orang dan barang di wilayah tersebut, atau permusatan kegiatan tersebut saja, dan luas wilayah pengaruhnya dari wilayah masing-masing pusat kegiatan.
Ranking perkotaan dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun program, yaitu menentukan jenis dan besar sudut fasilitas yang perlu dibangun di kota tersebut sesuai dengan luas wilayah belakang dari pusat pertumbuhan. Orde perkotaan bersama-sama dengan unsur pembentukan struktur ruang lainnya